Nah, di sini untuk teman-teman yang ngelola server menggunakan WHM ya pastinya, pasti kebingungan nih, gimana nih caranya mendelegasikan beberapa menu yang ada di WHM ini ke user tertentu. Nah, jadi ada beberapa user contohnya nih, dia hanya ingin akses backup saja atau hanya akses ke Immunify-nya saja atau ke firewall ya. Jadi kalau kita berikan akses root kan nggak mungkin tuh, karena akses root kan semua. Jadi nanti kalau ngotak-ngatik sulit untuk investigasinya, karena kan rootnya sama dengan kita juga gitu. Jadi kalau dia ngotak-ngatik ya dibilang itu kita juga gitu. Jadi cara terbaiknya itu adalah mendelegasikan akses yang dibutuhkan dia saja. Nah, untuk caranya, pertama sekali, pastikan teman-teman udah buat nih akunnya, akun cPanel ya, akun cPanel untuk akses user tersebut. Nah, contohnya di sini ada beberapa user yang bisa digunakan ya. Nah, jadi di sini saya sudah konfigurasi sedemikian rupa. Jadi namanya, jadi ini lebih ke arah penjelasan aja ya. Contohnya ini user yang ini Asankap. Nah, setelah udah dibuat, ini kita asumsikan sudah di create akun ya, udah create new akun sudah dibuat kayak gitulah. Jadi setelah udah dibuat akunnya, teman-teman masuk ke bagian reseller center. Reseller center. Nah, ini dia. Di bagian reseller center, ini teman-teman pilih nih. eh, di bagian ini akun mana ini yang mau kita apa namanya? Kita rubah lah gitu ya kan. Nah, di sini ada nih kita pilih lah. Contoh akun yang bakal login ke WHM. Nah, kalau dia dibuat gini kan dia cuma akses cepal aja tuh. Nah, ini dia biar bisa login ke WHM-nya. Nah, contohnya kalau kita buat yang ini arsip TTE. Nah, dia mau ngapain aja nanti. Nah, coba kita add. Anda dikasih akses, privilege have been granted to access TTT. Nah, setelah itu di bagian edit bagian ini ya, reseller ya, masih reseller, pilih menu yang edit reseller name server and privilege. Nah, kemudian teman-teman pilih nih, nah, tadi yang kita buat tadi yang arsip TTE ya. Nah, kita submit. Nah, di sini kita bisa setting untuk apanya, batasannya ya, limit ya, limitasinya. Ini bisa kita set sedemikian rupa ya untuk paket-paketnya dia bisa gunakan paket apa. Cuma ini nggak usah kita pakai ya. Kita lebih ke ACL. ACL ini tuh akses control list ya, control list ya. Jadi di sini dia bisa ngapain aja. Nah, ini kita bisa batasi nih. Dia hanya bisa setting DNS saja contohnya. Nah, atau dia hanya bisa edit aja gitu. Bisa nih. Atau dia bisa apa ya? Hmm, bisa apa ini ya, everything itu semua ya, semua bisa ya. Jadi contohnya dia hanya bisa, saya cek dulu kira-kira apa yang enak ya, paket DNS. hmm, untuk ACL-nya saya buat aja dia hanya bisa ngapain enaknya ya. Kalau ini dia bisa ngebuat akses akun, oh ini dia, coba dia hanya bisa untuk third party yang ini aja, yang jet backup contohnya. Ini contohnya ini ya. Oke, bentar dulu. Oke, jet backup. Oke, dia jet backup aja, dia hanya bisa ngapain jet backupnya saja. Jadi ini kita buat lah ya. Untuk name servernya biarkan seperti ini, karena dia tetap satu NS ya sama ini ya. Jadi di sini dia hanya bisa ngapain jet backup aja. Nah, oke, kemudian kita save alt setting. Nah, setelah itu kalau ketika udah kita buat nih, udah berhasil. Jadi ini arsip TT kebetulan saya lupa passwordnya ya. Saya reset terlebih dahulu untuk loginnya. Hmm, saya buat aja passwordnya apa ya? Em, Coba kita buat ini aja. Kita reset aja passwordnya. Soalnya lupa, beneran lupa. Nggak saya ingat-ingat. Oke, udah berhasil ya. Jadi tadi username-nya apa tadi? Coba kita cek lagi. Ini kan kita akun root ya, kita ya lagi di username root. Nah, kita bakal login sebagai arsip TTE. Nah, kita logout terlebih dahulu. Nah, ini saya logout, masukkan yang arsip TTE tadi. Ini masih di WHM ya, WHM login, jadi bukan ke cPanel-nya. Kalau ke cPanel dia akses uang untuk cPanel dia aja. Kemudian saya masukkan passwordnya yang tadi saya reset. Nah, ini harusnya yang nampil adalah
menu yang udah kita tentukan. Nah, ini dia. Jadi dia hanya bisa nge-setup ya, yang apa yang sudah kita kasih aja nih. Kayak inherit, terus yang tadi udah ditentang ya tadi di atas. Ini dia hanya ini aja, plugin Jet Backup. Nih, dia bisa akses Jet Backup aja. Jadi tetap akunnya itu arsip DTE, bukan pakai akses root lagi. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada suatu kondisi di mana ada seorang user yang butuh akses tertentu untuk menu yang ada di WHM, teman-teman bisa ngebuat akun reseller untuk user tersebut. Tambahan juga untuk teman-teman kalau mau di apa ya, akses untuk resellernya itu dihilangkan, teman-teman tinggal klik reseller center, kemudian remove. Nah, maka akses resellernya itu udah nggak bisa lagi ya. Jadi kalau mau nambahkan lagi, ulang lagi kayak cara yang tadi yang di awal.